Shalom, saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan. Puji Tuhan, kita pada hari ini telah memasuki minggu ketiga pada bulan September. Dan sampai hari ini kita merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa bagi kita semua, amin. Oleh karena itu, saya mengajak saudara untuk masuk ke dalam pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Dan berikan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan dengan hati yang baik, dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, Tuhan akan hadir dalam setiap hati kita. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah yang begitu besar Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Setiap perbuatan tangan Tuhan yang begitu ajaib Tuhan. Setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, Yesus. Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Besar kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk selamanya, selamanya. Sekali lagi kita katakan dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, Yesus. Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia
Yesus Tuhan. Oh haleluya, oh haleluya Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau hadir di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami memuji kebesaran nama-Mu. Karena Kau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas pernyataan-Mu Tuhan pada kami semua Tuhan. Setiap perbuatan tangan-Mu Tuhan yang begitu ajaib Tuhan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa membalas apapun Tuhan, tapi kami hanya bisa Tuhan memberikan Tuhan dupa yang harum Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan terlebih lagi Tuhan, kami mau menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau juga telah melawat hidup kami Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Dan terlebih juga Tuhan, pada hari ini kami ada di tempat itu. Kami ada di tempat ini bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini, tapi adalah suatu anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji nama Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua siap untuk mengagung-agungkan nama Tuhan. Amin. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita bersorak-sorai atas kebaikan Tuhan kita, sebab Dia baik. Amin. Gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur, ku bersorak memuji Tuhan. Ialah sukacitaku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Amin. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi Dia. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak kebaikannya di sepanjang hidupku, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya
selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Haleluya, amin, puji Tuhan, amin. Sorak-sorai Tuhan untuk memuji nama Dia, amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Yesus Tuhan, Tuhan, haleluya Yesus. Kami menyembah nama Engkau Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Ku masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus,
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, ku sembah Kau, sujud, amin, di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Tuhan hanya untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Tidak ada nama lain Tuhan seperti nama-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kami Tuhan pada hari ini siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Kau berbicara kepada setiap hati kami Tuhan. Terlebih Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kau pimpin setiap mulut lidah bibirnya Tuhan yang hanya keluar daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau berbicaralah kepada setiap hati kami Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan ya. Kita bisa bertemu kembali walaupun masih lewat online pada pagi hari ini untuk sama-sama kita beribadah kepada Tuhan. Nah, walaupun dikabar-kabarkan bahwa pandemi ini meningkat, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu khawatir. Mungkin saja ada PSBB baru ya mungkin, tetapi selama ini Tuhan sudah mendidik kita untuk kita terbiasa dengan hal-hal yang baru. Misalnya di PSBB kita WFH, di PSBB itu kita hanya boleh bertiga dalam satu mobil dan sebagainya. Kita harus tidak takut lagi karena hal ini bukan hal yang baru. Dan dari sini kita tahu bahwa penyertaan Tuhan selama ini luar biasa. Tuhan setia mengiringi kita. Karena gitu kita sebagai anak-anak Tuhan jangan melupakan kesetiaan Tuhan dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa mengiringi kita. Nah, jangan hanya karena kesenangan sesaat atau hanya karena kesusahan sesaat, maka kita melupakan kesetiaan Tuhan. Kita melupakan kuasa Tuhan dan pemeliharaan Tuhan seperti pada waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun. Mudah sekali mereka melupakan Tuhan hanya karena itu, karena kesusahan sesaat atau hanya karena ya ingin senang-senang sesaat begitu. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan sampai seperti itu. 2 minggu yang lalu saya sudah menjelaskan bahwa dalam kehidupan kita yang kita pegang sebagai patokan kita untuk bertindak adalah teladan Tuhan Yesus. Dan 2 minggu yang lalu Tuhan Yesus sudah meneladani kita semua untuk kita bermurah hati atau kita berbelas kasihan. Berbelas kasihan itu merupakan membuahkan sebuah pertolongan dari Tuhan. Dan itu merupakan satu perbuatan yang ajaib. Kenapa saudara? Karena ketika orang itu berbuat jahat atau melawan perintah Tuhan, justru Tuhan berbelas kasihan dan menolong. Itu sudah terbukti dari ketika dia mati di kayu salib. Coba saudara bisa bayangkan, harusnya Tuhan tidak perlu berbelas kasihan kepada orang berdosa. Orang berdosa hukum saja, tapi Tuhan Yesus tidak melakukan seperti itu. Kalau kita bayangkan terhadap kehidupan kita sendiri, ketika ada misalnya kita punya pembantu rumah tangga yang melanggar perintah kita, misalnya kamu kalau malam harus mengunci pagar,
lalu dia lupa mengunci pagar sehingga ada pencuri yang masuk. Besoknya kita lihat ada barang-barang kita yang hilang. Dapatkah kita saat itu juga ketika dia melanggar perintah kita, ketika dia berbuat kesalahan, kita bermurah hati dengan tetap menolong dia, kita bermurah hati memaafkan, dan kalau dia perlu sesuatu mari silakan saya tolong. Rasanya itu susah ya. Dan hari ini kita kembali akan menyimak salah satu teladan Tuhan Yesus lagi, yaitu kita mau baca dari Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini adalah sebuah tindakan yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dia yang 100% manusia dan 100% Tuhan, pada saat dia akan disalib, dia itu sebetulnya 100% manusia. Sehingga dia bisa saja merasa takut, merasa gentar. Tapi sebaliknya, dia bisa juga, saya kan Tuhan, kenapa harus saya yang disalib? Saya kan tidak berdosa, kenapa harus saya yang disalib? Kenapa harus saya yang dikorbankan? Bisa saja dia seperti itu. Tetapi Yesus Kristus pada waktu itu yang memang turun ke dunia untuk melakukan kehendak Bapaknya, dia merendahkan dirinya, membiarkan dia dicaci maki, membiarkan dia diolok-olok. Dia membiarkan dirinya untuk mati di kayu salib demi kita semua. Nah, sebuah tindakan ini adalah tindakan ketaatan. Tuhan Yesus taat kepada perintah Bapaknya. Dalam ketaatan ini dibutuhkan kerendahan hati. Tuhan Yesus sudah membuktikan bahwa dirinya itu rendah hati. Kita mau baca dari Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Disambung dengan Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan ini semua kepada murid-muridnya, di mana murid-muridnya harus mengikuti teladan Tuhan Yesus. Murid-muridnya harus mengikuti perbuatan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Dan dia mengatakan sendiri bahwa ia rendah hati. Sebab itu kita pun harus rendah hati. Lawan dari rendah hati adalah sombong. Orang yang sombong biasanya tidak bisa mendengarkan pendapat orang lain, merasa benar sendiri, tidak perlu mengikuti orang lain. Sebetulnya bisa saja Yesus yang pada waktu itu adalah Tuhan, dia tidak merendahkan diri, bisa saja dia mau-maunya sendiri. Itu bisa, tetapi Tuhan Yesus menyadari keberadaannya di mana dia pada waktu itu sebagai manusia dan dia harus mengikuti Bapaknya yang di surga. Itu ada dari dalam hatinya dan dibutuhkan kerendahan hati untuk bisa mengikuti atau mendengar pendapat orang lain. Lalu Tuhan Yesus sendiri juga menyangkal dirinya. Kita mau baca dari Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi 2 ayat 6 dan 7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Disambung dengan Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Tuhan Yesus menyangkal keberadaannya sebagai Tuhan. Karena dia tahu ketika dia turun ke dunia, dia harus melakukan kehendak Bapaknya. Jadi sebetulnya dia bisa bahwa aku nih
Tuhan, aku ini bisa melakukan ini dan itu sesuai dengan kehendaknya. Tetapi Tuhan Yesus menyangkal keberadaannya sebagai Tuhan. Dia meletakkan dirinya sebagai hamba. Hamba itu tidak punya hak. Apa yang Tuhannya katakan, hamba itu harus lakukan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau Yesus yang mestinya bisa kesal dengan perlakuan harus disalib, dia bisa untuk aku Tuhan, aku tidak mau. Tapi dia merendahkan diri. Lalu dia bisa menyangkal bahwa aku nih Tuhan, aku berkuasa, aku tidak perlu melakukan kehendak siapapun. Dia bisa menyangkal diri dan semua itu dia lakukan sehingga dia bisa taat. Jadi ketaatan itu membutuhkan kerendahan hati dan membutuhkan penyangkalan diri. Nah, kalau sudah rendah hati dan menyangkal diri, maka kita bisa melakukan ketaatan itu. Ketaatan juga bukan sekedar teori. Ya aku mau sih, aku bisa taat kok, bisa. Tapi cuman ngomong aja. Enggak, ketaatan itu harus dilakukan dengan tindakan. Dibuktikan dengan tindakan. Saya percaya ketika Tuhan Yesus merendahkan diri sehingga dia sebagai manusia dia menerima caci maki dan olok-olok, dia enggak sakit hati. Karena aku kan bukan siapa-siapa. Aku kan mengikuti kehendak Bapa. Aku kan manusia biasa. Biarinlah orang-orang itu mencaci maki saya. Itu sebabnya dia kuat. Itu sebabnya dia bisa menerima segala yang ditugaskannya sampai mati di kayu salib. Bagaimana dengan kita? Ada seorang juga yang dicatat di Alkitab, seorang anak Tuhan, seorang orang percaya yang merendahkan dirinya, yang rendah hati dan menyangkal diri. Kita tahu dia adalah Maria ibu Yesus. Maria itu seorang yang saleh sebetulnya, tapi dia dikatakan harus hamil di luar nikah. Dia bisa aja gak mau, aduh Tuhan nanti aku diomong apa? Aku diomong apa oleh tunanganku? Aku dikira berzina dengan orang lain malah bisa dilempari batu. Dia bisa bilang, aku ini kan orang yang saleh. Orang yang saleh gak akan berzina. Kalau gak berzina gak mungkin bisa hamil. Dia bisa bilang begitu. Tapi itu tidak dia lakukan. Maria dengan rendah hati menerima apa yang ditugaskan oleh Tuhan kepada dia. Lalu dia juga bisa bilang, aku ini orang yang suci. Aku tidak mungkin berzina. Aku tidak mau dapat gosip-gosip jelek. Bisa, tapi dia tidak melakukan begitu. Dia menyangkal dirinya, dia bilang, ya Tuhan biarinlah. Orang mau ngomong apa juga biarin. Yang penting aku melakukan kehendak Tuhan. Dan yang penting aku gak bersalah di hadapan Tuhan. Maria sudah memberi contoh juga. Maria meneladani juga apa yang menjadi teladan dari bapaknya ya. Pada waktu Maria hamil Tuhan Yesus belum lahir. Tapi Maria merendahkan diri, menyangkal diri, lalu dia taat melakukan kehendak Bapaknya. Bagaimana dengan kita? Kalau suatu hari saudara oleh keluarga besar saudara disuruh menyembah leluhur saudara. Saudara sudah mengenal Tuhan. Saudara tahu menyembah leluhur itu adalah menyembah berhala. Lalu saudara teman-teman atau keluarga besar saudara mengatakan, saudara itu tidak menghormati leluhur. Saudara itu bahkan tidak menghormati orang tua saudara. Saudara itu melawan orang tua. Tapi sebetulnya di hati saudara, saudara itu hormat sama orang tua. Saudara itu menghargai apa yang sudah dilakukan oleh tindakan leluhur saudara. Tetapi dalam hal ini, saudara lebih mengasihi Tuhan. Saudara tunduk kepada Tuhan. Saudara mau taat kepada Tuhan. Jadi ketika saudara diomong, ya kamu memang anak durhaka. Saudara menerima aja, gak melawan. Itu juga merupakan salah satu tindakan yang merendahkan hati dan menyangkal diri. Nah, sehingga Tuhan disenangkan. Atau kalau suatu kali saudara melihat teman saudara yang bersalah, kemudian atas firman Tuhan harus menegur orang yang bersalah supaya saudara tidak berhutang darah.
Padahal yang bersalah itu sahabat saudara sendiri. Ketika saudara menegurnya, tentu mungkin ada pemikiran begini, nggak setia kawan, nggak menghargai persahabatan. Apa tindakan saudara? Apakah terus mau taat kepada Tuhan, melakukan yang benar dengan menegur dengan lemah lembut kepada orang yang bersalah itu? Dengan konsekuensinya begini, saudara bisa dikucilkan dari grup itu. Bisnis saudara bisa dimatikan oleh grup itu. Saudara bisa difitnah. Saudara juga bisa, keuangan saudara bisa terganggu. Ada banyak konsekuensi yang harus saudara terima ketika saudara taat kepada Tuhan, taat melakukan firman Tuhan. Atau ketika saudara oleh Tuhan disuruh mengabarkan berita keselamatan. Seorang teman saya, dia mengadakan penginjilan di daerah yang terpencil. Di tempat itu belum atau jarang sekali orang yang mengenal Tuhan Yesus. Tapi saudara ke sana karena ada teman saudara yang sudah lebih dahulu memberitakan Injil di daerah itu, cuman lokasinya berlainan. Ketika saudara memberitakan berita keselamatan bahwa hanya Tuhan Yesuslah jalan satu-satunya menuju surga, saudara bisa dianggap, nih orang gila juga nih. Masa cuma percaya aja terus udah gitu dosanya bisa diampuni? Padahal di tempat itu kalau dosanya mau diampuni harus menoreh-noreh dirinya sendiri. Tetapi teman saya tidak bergeming. Belum lagi ada yang mau percaya tetapi motivasinya salah. Karena dia melihat ketika ada orang yang percaya, teman saya ini membantu dulu keuangan, membantu dulu kehidupannya. Dan dia melakukan dengan uang tabungannya dia. Karena dia yakin Tuhan sudah konfirmasi ke dia bahwa dia harus ke tempat itu untuk melayani Tuhan, memberitakan kabar baik. Ketika dia dapat caci maki dari orang di tempat itu, belum lagi uangnya habis. Apa yang harus dia lakukan? Dia berdoa, saudara. Dan di saat-saat kritis, saat uangnya hampir habis, Tuhan membuka jalan. Ternyata karena dia ada di tempat itu, ada teman bisnisnya dulu yang mau membuka cabang di tempat itu. Karena dia tahu teman saya ini di tempat terpencil itu, maka dipanggil. Bukan cuman dia sebagai karyawan dari perusahaan yang memanggil dia, tapi dia diangkat sebagai pimpinan di tempat itu. Dan usaha itu dibangun di tempat itu. Sehingga dia bisa melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan, tetapi kehidupannya dia dari pekerjaannya dia. Ini luar biasa. Satu ketaatan yang membuahkan satu hasil yang luar biasa. Jadi saudara, dalam keadaan apapun, tetaplah taat kepada firman Tuhan. Tetaplah taat melakukan apa yang harus saudara lakukan. Ketika saudara dalam melakukan hal itu banyak tantangannya, saudara mendapat kesusahan, mungkin juga kesusahan keuangan, mungkin juga saudara diolok-olok, mungkin juga saudara difitnah. Bertahan saudara. Karena pekerjaan atau kesusahan itu tidak untuk selama-lamanya. Kesusahan itu ada batasnya. Kita mau baca dari Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, taat saudara. Tidak untuk selama-lamanya. Ada waktunya kuk itu diangkat. Ada waktunya kesusahan itu diangkat oleh Tuhan. Karena itu, percaya pada firman Tuhan ini, bertahan, tetap taat, karena ada hadiah bagi orang-orang yang taat dan takut pada Tuhan. Ulangan 28 ayat 1-3. Ulangan 28 ayat 1-3. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi,
Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Nah, Tuhan sudah menunjukkan ada hadiah. Hadiahnya apa? Diberkatilah engkau kalau engkau mendengarkan suara Tuhan baik-baik dan melakukannya. Kata diberkati itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya eulogia. Eulogia itu artinya adalah suatu karunia ilahi yang menyebabkan pekerjaan kita berhasil. Kehadiran Tuhan bersama dengan kita. Pemberian Tuhan berupa kekuatan, kuasa, dan pertolongan. Dan juga artinya adalah pekerjaan Tuhan yang melalui kita pada waktu kita lakukan akan mendatangkan kebaikan. Ini artinya diberkati. Saudara lihat, siapa yang diuntungkan kalau kita taat kepada Tuhan? Mungkin sakit pada waktu itu, mungkin gak enak pada waktu itu, tapi kita yang diuntungkan. Karena apa? Pekerjaan kita dibuat berhasil, lalu disertai Tuhan dan selalu disertai Tuhan. Mendapat kekuatan, mendapat pertolongan, mendapat kuasa untuk melawan segala masalah dalam kehidupan kita. Dan semua yang kita lakukan ternyata merupakan atau menjadikan satu kebaikan bagi banyak orang. Jadi kalau kita saat ini masih diizinkan Tuhan terus berjalan dalam pandemi ini, misalnya nanti ada hal-hal yang tidak enak yang lainnya, tetap berharap kepada Tuhan. Kita juga sudah melihat ya, kita semua yang taat pakai masker, taat mencuci tangan, taat menjaga jarak, taat ibadah online dulu. Nah, apa hasilnya? Kita dijagai Tuhan. Setidaknya kita diluputkan dari sakit penyakit. Dan itu merupakan hadiah. Kita diberi kekuatan. Saat kita memerlukan Tuhan, Tuhan menolong kita. Saat kita memerlukan bantuan Tuhan, Tuhan menyediakan. Apa yang kita lakukan berhasil. Kita semua sudah merasakan hal itu. Jadi, seandainya, sekali lagi, seandainya jika kita masih diizinkan oleh Tuhan melalui pandemi ini, misalnya ada PSBB lagi, jangan khawatir, jangan takut, tetap melayani Tuhan dengan cara yang baru. Tetap menjalankan tugas kehidupan kita sebagai dan peran kita di dunia ini dengan cara yang baru. Nah, kemarin ini saya mendapat satu WA. Mungkin di antara saudara sudah tahu ya. Karena pada waktu sekarang ini tren ada PSBB gitu. Katanya ada kepanjangan atau penggantian dari PSBB. Sebentar saya bacakan ya. PSBB itu diperpanjang jadi PSBBBBBBBBBBB. Terus katanya gini, pembatasan sosial berskala besar belum berakhir. Bisa-bisa bulan berikutnya bahkan bisa berkepanjangan bila mana banyak budak bangor, bedegong, bertebaran, belanja, beli baju, burger, bayam, balado, bandeng, bedak, katanya gitu ya. Bukan itu yang saya mau kasih tahu. Jangan khawatir dengan PSBB. Kita tuh trauma ya, tapi jangan. Ayo kita tetap taat pada perintah Tuhan, lakukan pelayanan, lakukan pekerjaan kita dengan cara yang baru. Amin. Mari saudara, kita mau menyatakan ketaatan hati kita kepada Tuhan. Kita mau taat dan belajar taat hanya kepada Tuhan saja. Kita mau nyanyikan lagu Jadikan Aku Indah Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah
pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Mari kita bangkit berdiri sekali lagi, nyatakan kepada Dia. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ini pernyataan hati kami Tuhan. Kami mau belajar taat, melakukan apa yang Kau mau untuk kami lakukan. Kami mau belajar setia, menjalankan apa yang menjadi tugas kami Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mohon kepadamu, Roh Kudus-Mu saja yang memberi kekuatan kepada kami untuk kami bisa taat melakukan apa yang harus kami lakukan. Tolong kami menghadapi segala halangan yang akan membuat kami tidak setia, yang bisa membuat kami tidak taat kepadamu Tuhan. Ajari kami untuk kami terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dan kami mohon kepadamu, biarlah Tuhan setiap kami boleh membuka hati kami untuk menjalankannya dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani-Mu. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang memberkati Tuhan. Engkau yang memberi kekuatan dan menjawab setiap pergumulan dari anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah Kau tunjukkan, kesetiaan-Mu menjagai dan memelihara setiap kami ini Tuhan. Itu semua menjadi berkat buat kami dan membuat iman kami kuat. Tolong Tuhan, berdasarkan ini semua kami boleh terus taat kepadamu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Berkati dan beri kekuatan kepada setiap jemaat-Mu Tuhan untuk boleh melakukan firman-Mu.
Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang sudah diberikan untuk gerejamu tempat ini Tuhan, untuk melayanimu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami mohon Engkau terus menolong pemerintah kami yang berjuang melawan pandemi ini Tuhan. Terima kasih. Mari saudara, kita sudah melakukan ibadah. Kita mau terima berkat Tuhan. Angkat tangan saudara dan kita mau terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Shalom, yuk saatnya kita menyimak kegiatan Gereja Keluarga Tabernakel untuk 1 minggu ke depan. Hari Selasa, tanggal 22 September 2020, kita akan mendapatkan renungan doa puasa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Kemudian hari Kamis, tanggal 24 September 2020, kita akan mendapatkan pesan singkat dari Bapak Pendeta Stephen Pele. Dan minggu depan, hari Minggu tanggal 27 September 2020, kita akan ibadah online kembali bersama-sama dan kita akan mendapatkan berkat firman dari Bapak Pendeta Stephen Pele. Untuk anak-anak kata, kalian akan diberkati melalui cerita yang dibawakan oleh Kak Maria. Selamat ulang tahun kepada Saudari Fania dan juga Saudara Nathanael yang berulang tahun tanggal 19 September. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati kita semua.